Oke, selamat pagi sahabat tani. Sekarang saya cuma mau kasih tahu bagaimana cara kita membudidayakan bawang merah. Jadi pertama-tama kita harus siapkan beden dulu. Habis itu kita tunggu mungkin sekitar 2-3 hari. Tanahnya sudah mati, kuman-kumannya mungkin sudah mati. Setelah itu kita pakai pupuk kandang di atasnya. Habis itu mungkin kita melakukan penyiraman biar tanahnya lembab. Dan Bapak Ibu Saudara, supaya ketahui cara yang tepat untuk membudidayakan bawang merah. Jadi kita harus potong dulu bagian ujungnya. Jadi ini yang sisanya kita pisahkan. Kita potong-potong dulu supaya proses pertumbuhannya cepat. Jadi kalau kita langsung tanam Bapak Ibu semua dan sahabat tani, saya rasa agak lambat untuk pertumbuhannya. Jadi kalau mau tahu rahasianya menanam bawang biar menghasilkan bawang yang berkualitas tinggi, yaitu pertama-tama kita harus memilih tanah yang punya tekstur tinggi. Jangan kita pilih asal-asalan, supaya proses penggemburannya mudah. Jadi mungkin ini adalah tahap awal bagaimana proses kita membudidayakan bawang merah. Mungkin ini sebagian sudah saya tanam, tinggal sedikit lagi mungkin selesai. Ya, kita tanam dulu. Itu Mama. Jadi seperti inilah Bapak Ibu, saudara-saudara sahabat tani. Lihat ini. Ini saya menggunakan pupuk kandang. Pupuk kandang itu jangan kita pakai pupuk kandang yang dari tai kuda, karena tai kuda itu dia panas. Jadi proses pertunasannya itu menghambat. Jadi kita menggunakan pupuk kandang dari tai kerbau karena dia dingin. Jadi prosesnya itu cepat sekali. Jadi seperti ini Bapak Ibu. Mungkin jaraknya sekitar ya 3 cm lah. Jadi seperti ini ya Bapak Ibu, saudara-saudara sahabat tani. Jadi kalau Bapak Ibu mau bertanya-tanya, silakan tanya sama Nelson. Juragan tomat, juragan bawang, juragan sayur, pokoknya macam-macam lah bagaimana kita membudidayakan sayur-sayuran dan lain sebagainya. Jadi seperti ini ya Bapak Ibu saudara-saudara. Kita harus kasih jarak sama mereka supaya dia punya ruang gerak untuk berkembang biak. Mungkin proses pertumbuhan ini akan tumbuh tunasnya mungkin sekitar ya
3 hari lah itu mungkin tunasnya sudah mulai tumbuh. Jadi kita menanam bawang itu bukan asal-asal tanam, jadi hasilnya juga akan asal-asalan. Jadi seperti ini ya Bapak Ibu saudara-saudara. Jadi sahabat tani dimanapun berada, ya mau buka rahasianya supaya Bapak Ibu saudara juga bisa menanam di rumah. Jangan kita butuh tempat yang banyak, tidak perlu. Jadi kita tanam mungkin sekitar ya di sini dia mungkin tidak sampai lah setengah kilo. Jadi nanti hasilnya dia bisa 2-3 kilo. Nanti juga penyiramannya beda, tidak asal-asal siram, tidak asal-asal tahu awal, yang penting dia tumbuh kelihatannya, tapi hasilnya tidak menjamin atau tidak berkualitas. Oke, mungkin tinggal beberapa buah lagi akan penuh ini daunnya. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara, kalau mau membudidayakan sesuatu itu kita harus benar-benar tahu rahasianya. Jangan kita ikut rame tapi hasilnya tidak ada. Segala sesuatu kalau kita kerjakan dari hati, maka hasilnya juga akan jadi jantung. Jangan hanya tahu makan saja, tapi tidak tahu bagaimana proses membudidayakan yang namanya bawang. Ini ya, saudara dimanapun Anda berada. Nanti sebentar saya akan memberitahukan rahasia bagaimana melakukan penyiraman agar dia bertunasnya bagus. Penyiraman juga bukan asal-asal loh. Ini jaraknya sekitar 3 cm ya. Jangan terlalu dekat, biar proses perkembangannya itu dia punya ruang dan akan menghasilkan apa yang kita inginkan. Jadi seperti ini. Udah, potong-potong lagi. Kita harus pilih bawang yang berkualitas juga kalau kita tanam, bukan asal-asal kita taruh bawang yang mungkin yang setengah bagiannya busuk, setengah bagiannya bagus, maka nanti hasilnya juga seperti itu. Jadi menanam sesuatu itu seperti tanaman bawang merah, simpel-simpel saja, tidak ada susahnya. Intinya mau apa tidak. Seperti ini ya Bapak Ibu sekalian. Jadi suami itu jangan hanya perintah istri buat lombok, buat sambal, buat ini itulah segala macam. Tidak ada lombok, tidak ada sayur, marah-marah sama istri.
Jadi suami istri itu kita harus saling melengkapi satu sama lain supaya sama-sama tidak Bapak. Seperti ini ya Bapak saudara-saudara. Jadi penyiramannya juga itu bukan langsung disiram dari atasnya. Nanti sebentar saya kasih tahu rahasianya. Bapak Ibu percaya atau tidak, nanti setelah dia sudah tumbuh, setelah berhasil, nanti saya akan videoin bagaimana hasilnya. Jangan kita hanya jadi penonton terus, tapi kita tidak bisa menciptakan sesuatu, karena ini pekerjaan tidak membutuhkan tenaga. Bisa kita kerja sampingan di saat-saat waktu luang. Jadi bukan hanya bawang merah saja yang saya tanam, tetapi sayur putih juga ada. Lihat hasilnya ini. Semua ini saya menggunakan pupuk kandang. Saya tidak pakai pupuk yang dijual itu, karena pupuk yang dijual itu kalau tidak tahu cara pakainya, maka hasilnya itu akan berkurang. Jadi lebih bagusnya kita pakai pupuk kandang saja, dan hasilnya akan memuaskan juga. Nah, sudah selesai penanamannya Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Jadi seperti inilah cara membudidayakan bawang merah. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara, ketika melakukan penyiraman, jangan langsung siram dari atasnya. Itu dapat menghalang proses pertumbuhannya. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara, kalau melakukan penyiraman, jadi lihat di celah-celah ini cukup, jangan siram langsung di atasnya, itu yang menjadikan bawang busuk. Jadi Bapak Ibu kalau melakukan penyiraman itu lihat, siram aja di celah-celahnya, siram di celah-celahnya. Nah, mungkin sekitar paling lama itu 1 minggu, mungkin tunasnya minta maaf sudah begini ya. Jadi kalau setelah sudah bertunas, nah kita boleh melakukan penyiraman langsung, karena prosesnya boleh bilang dari awal sudah bagus ya, kita tidak langsung di atas bawangnya. Jadi mungkin penyiraman itu hanya di celah-celahnya aja, biar proses pertumbuhannya itu bagus. Mungkin sekian saja video dari saya. Jadi tunggu lagi video berikutnya Bapak Ibu saudara-saudara. Jangan lupa like, komen, dan share sama dia supaya channel ini bisa berkembang dan bermanfaat bagi Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Oke, kita bertemu lagi nanti di video berikutnya. Mantap, salam juragan.